Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Masuk pada bab berikutnya, babun birrul aqrab fal aqrab, yaitu menyambung silaturahmi atau berbuat kebajikan kepada rahim yang terdekat, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ya. Yang terdekat, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Haywah bin Shuraih, qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid ibn Ma'dan anil Miqdam bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Kemudian Allah berwasiat untuk berbuat agar kalian berbuat baik kepada bil aqrab fal aqrab, yang terdekat kemudian yang terdekat, seterusnya. Hadis ini tentang perhatian ketika dalam menyambung silaturahmi, hendaknya ada prioritas dari yang paling dekat hubungannya, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Maka sering saya sampaikan, prioritas utama adalah ring 1 ya. Yang sering saya sampaikan itu tentunya kedua orang tua yang lebih utama, kemudian kakek dan nenek. Di antara ring 1 adalah kakak adik, anak-anak, ini semua adalah ring 1 ya. Paman, bibi. Ini adalah ring 1, harus kita perhatikan ya. Adapun sepupu sudah masuk ke ring kedua dan apalagi yang lebih jauh daripada itu. Tetapi harus ada prioritas. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah berwasiat ya untuk berbuat agar kita berbuat kepada ibu kita ya. Bahkan Allah berwasiat dalam hadis ini 2 kali, baru kemudian ayah kita. Karena sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya perhatian sama ibu lebih diutamakan dari sisi potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar daripada kepada ayah ya. Karena ibu wanita lemah, anak-anak lebih berani membentak ibu, lebih berani membangkang kepada ibu, beda dengan ayah. Yang kedua, kenapa perhatian kepada ibu lebih besar? Karena kebaikan ibu sering dilupakan, karena kebaikan yang seorang rasakan dari ibunya sudah tidak dia ingat. Itu ketika dalam janin tentu dia tidak tahu bagaimana kondisi dia, kemudian ketika dilahirkan dia pun tidak tahu bagaimana perjuangan ibunya, dia tidak melihat langsung, dan ketika disusu pun dia tidak ingat karena terlalu kecil. Berbeda dengan kebaikan ayah yang selalu dilihat, karena ketika sudah besar ayah yang selalu mencari uang, yang memberikan hadiah, ayah yang ini, ayah yang anu, ayah jalan-jalan. Sehingga kebaikan ayah yang selalu dilihat, kebaikan ibu terkadang dilupakan. Kemudian yang ketiga, kenapa perhatian ibu lebih diperhatikan? Karena anak biasanya berharap kepada ayah, kurang berharap kepada ibu, karena yang memegang keuangan ayah. Ya. Sehingga ketika dia ingin sesuatu, dia mendekat kepada ayah, sehingga lupa untuk berbuat baik kepada ibu. Maka disinilah syariat berwasiat agar kita lebih perhatian kepada ibu karena hal-hal tersebut ya. Tapi kalau di tanah air kita ya, keuangan dipegang oleh ibu, bukan ayah ya. Ini kita bicara orang Arab. Kalau orang Arab yang pegang uang siapa? Ayah ya. Maka potensi untuk melupakan ibu besar. Tapi kalau kita tanah air, uang banyak dipegang oleh ibu ya. Yang kerja bapak tapi yang pegang siapa? Ibu. Yang pegang ATM bapak tapi passwordnya yang pegang ibu. Itu enggak tahu nikmat atau musibah ya Allah alam. Tapi intinya perhatian kepada ibu lebih besar karena beberapa
sisi tadi yang kita sebutkan. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab." Kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik secara al aqrab fal aqrab, yaitu secara prioritas dari yang terdekat, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ya. Tentunya anak-anak, kakak adik, ya, kakek nenek, paman, bibi, itu semua orang-orang terdekat. Jangan lupa untuk memperhatikan mereka terlebih dahulu, baru kemudian kerabat-kerabat yang jauh. Baru kemudian kerabat-kerabat yang jauh. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Al-Khazraj bin Uthman Abu Al-Khattab As-Sa'di qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala ja'ana Abu Hurairah, telah datang kepada kami Abu Hurairah asyiyatal khamis, ketika di sore hari, di hari Kamis, Lailatul Jum'ah, atau di malam Jumat, ya. Asyiyah itu bisa maknanya sore, bisa maknanya malam. Ini berarti malam Jumat, ya. Uharriju faqala, kemudian beliau berkata, ini Kamis petang, ya, Kamis petang masuk malam Jumat. Faqala uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina. Uharrij itu aku mendesak kepada orang yang memutuskan silaturahmi agar berdiri pergi dari majelis kami. Jadi Abu Hurairah datang ketika hari Kamis, hari waktu petang, kemudian dia berbicara, yang memutuskan silaturahmi hendaknya pergi dari majelis kami, hendak berdiri dan pergi. Falam yakum ahadun hatta qala salasan. Namun tidak seorang pun yang berdiri meninggalkan majelis tersebut. Maka Abu Hurairah ulangi lagi, uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina. Saya mendesak atau berharap kepada orang yang memutuskan silaturahmi agar pergi meninggalkan majelis kami. Tidak ada yang berdiri. Kemudian Abu Hurairah mengurangi yang ketiga kali, saya mendesak orang yang hadir di sini di antara kita yang memutuskan silaturahmi agar pergi meninggalkan majelis kami. Fa'ata fatan, maka ada seorang anak muda, kelihatannya dia pergi dari majelis tersebut. Fa'ata fatan ammatan lahu, kemudian dia pun mendatangi ammahnya. Ammahnya itu berarti saudari bapaknya, tantenya, saudari bapaknya. Ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Ternyata dia sudah memutuskan hubungan dengan tantenya ini selama 2 tahun, ya. Tidak tegur sapa, tidak saling kunjung mengunjung. Fadakhala 'alaiha, kemudian anak muda ini pun menemui tantenya tersebut. Faqalat lahu, tantenya berkata, dia heran tentunya lihat ponakannya sudah 2 tahun baru datang sekarang, maka dia berkata, "Ya bena akhi, ma ja'a bika?" Wahai ponakanku, yaitu putra saudaraku, apa yang buat kau kemari? Qala, maka dia jujur, dia berkata, "Sami'tu Abu Hurairah yaqulu kadza wa kadza." Aku mendengar Abu Hurairah berkata demikian-demikian. Ya, siapa yang memutuskan silaturahmi hendaknya meninggalkan majelis kami. Maka tantenya berkata, "Irji ilaihi fasalhu lima qala dzaka." Kembalilah kepada Abu Hurairah, tanyakan kepadanya kenapa dia ngomong demikian. Siapa yang memutuskan silaturahmi hendaknya meninggalkan majelis kami. Tanyakan kepada Abu Hurairah. Akhirnya dia pun bertanya kepada Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamis lailatul jum'ah." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah setiap Kamis petang di malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati'ir rahim.
Adapun orang yang memutuskan silaturahmi, maka amalnya tidak diterima. Maka amalnya tidak diterima. Ini hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Kenapa? Karena ada perawinya yang saduq, di antaranya adalah Abu Ayyub, adalah Abdullah bin Abi Sulaiman. Dia perawi saduq. Saduq itu di bawah thiqah. Kalau thiqah berarti hadisnya sahih. Kalau saduq hadisnya hasan. Demikian juga ada perawi namanya Al-Khazraj bin Utsman. Ibnu Ma'in berkata saleh. Salihul hadis sama derajatnya seperti saduq. Meskipun ada yang mengatakan thiqah, tapi intinya dalam sanad tersebut ada perawi yang derajatnya saduq. Saduq itu kredibilitasnya masih di bawah thiqah ya. Sehingga hadisnya hasan ya, di ghairihi mungkin dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Tapi hadis ini menjelaskan ya bahwasanya Abu Hurairah memanfaatkan munasabah, mumpung dia lagi hari Kamis, kemudian di petang hari, maka dia menyampaikan satu hadis yang terkait dengan hari Kamis dan petang hari. Yaitu bahwasanya amal anak Adam diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari Kamis, malam Jumat, dan yang membutuhkan silaturahmi amalnya tidak diterima. Ini di antara dalil bahwasanya kalau seorang ingin menyampaikan suatu ada munasabah, yaitu ada momen yang pas, seperti hari Asyura menyampaikan tentang Asyura, kemudian Ramadan terkait dengan Ramadan, menjelang haji menyampaikan tentang hadis tentang haji, ini tidak ada masalah karena ini lagi momen seperti ada misalnya ada terjadi sejarah tertentu kemudian disampaikan, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah karena mengambil momen waktu-waktu tersebut ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan demikian ya. Seakan-akan dia tidak suka karena dia sedang berada di suatu majelis. Dia tidak suka kalau amal dia diangkat bersama dengan amal orang yang memutuskan silaturahmi. Dia enggak suka. Dia ingin amal yang tidak ada mengganggu amal dia. Karena dia diangkat amal bareng-bareng dengan orang di majelis. Ternyata di majelis ada yang memutuskan silaturahmi. Wallahu alam apakah Abu Hurairah khawatir mengganggu ya, atau dia sedang memberi peringatan ya. Memberi peringatan agar diambil nasihat beliau ya, karena beliau mengucapkan dengan tegas yang memutuskan silaturahmi hendaknya keluar dari majelis. Sampai 3 kali beliau menyebutkan hal tersebut ya. Dan akhirnya anak muda tersebut datang menemui tantenya, ternyata dia telah memutuskan silaturahmi ya selama 2 tahun. Ini perkara yang sangat menyedihkan ya. Hadis ini peringatan keras bagi sebagian kita yang masih memutuskan silaturahmi. Kenapa? Amalnya tidak diterima hari Kamis. Amalnya tidak diterima. Dia capek-capek puasa mungkin hari Kamis tersebut, mungkin dia salat berjamaah, mungkin dia sedekah. Ternyata amalnya tidak diterima. Mungkin dia di saf pertama salat, tapi ternyata dia memutuskan silaturahmi entah dengan tantenya, entah dengan orang tuanya, entah dengan adiknya, entah dengan kakaknya, entah dengan bibinya, entah dengan siapa saja yang merupakan rahim dia. Ya. Bayangkan kalau sampai 2 tahun berapa banyak kerugian yang dia rasakan. Amal tidak diterima. Padahal selama ini dia merasa dia sudah luar biasa, sudah di saf pertama, sudah bersedekah, sudah mungkin salat malam, mungkin sudah salat berjamaah di masjid. Ternyata amalnya ketika diangkat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semirip dengan hadis ini tentu ada khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukannya ya. Tadi ada rawi yang disebut dengan saduq ya. Dan ada rawi juga yang didhaifkan oleh sebagian ulama, ada khilaf, tapi intinya diberi hukum hasan li ghairihi karena ada hadis-hadis lain yang semakna dengan ini sehingga menguatkan. Di antara hadis yang semakna dengan ini hadis yang sahih, hadis dalam Sunan Abi Daud kata Rasulullah sallam, tuftahu abwabul jannah kulla khamis kulla itsnain wal khamis. Bahwasanya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah akan memberi bonus ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid, tidak berbuat syirik, tidak percaya jimat, tidak dia tauhid. Diampuni oleh Allah setiap hari Senin, hari Kamis. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali ahli tauhid yang dia punya masalah sama
saudaranya itu mungkin temannya sesama muslim ada permasalahan, fa yuqalu anziru hadaini anziru hadaini anziru hadaini hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan tundalah pengampunan untuk dua orang ini, tundalah pengampunan untuk dua orang ini, tundalah pengampunan untuk dua orang ini sampai mereka berdua damai. Ini hadis terkait dengan masalah antara seorang dengan sesama muslim secara umum, bahwasanya dua orang ini tidak mendapat bonus ampunan setiap Kamis dan Senin. Padahal keduanya adalah ahli tauhid. Kita tahu bahwasanya orang bertauhid pahalanya luar biasa. Tapi gara-gara mereka ada syahna, ada pertikaian antara mereka berdua, ya. Maka bonus ampunan yang harusnya Allah berikan setiap hari Senin, hari Kamis tidak diberikan kepada mereka berdua sampai mereka berdua apa? Damai. Maka maksud saya ini antara kita dengan orang bukan rahim kita. Itu pun tidak mendapat bonus ampunan. Bagaimana lagi kalau dengan rahim kita, maka lebih utama ya. Lebih utama. Ya. Demikian juga hadis mirip dengan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis ini, hadis yang berikut juga ada khilaf tentang sahih atau tidak, tapi saling menguatkan maknanya. Hadis berikutnya juga Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 golongan yang Allah tidak akan mengangkat salat mereka di atas kepala mereka, tidak diterima. Ya, siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi imam sementara orang-orang tidak suka dia jadi imam, ya. Mungkin karena bacanya kurang bagus, mungkin bukan ahlinya, mungkin hafalnya sedikit, mungkin sering telat. Orang tidak suka dia jadi imam gara-gara dia meninggalkan sunnah-sunnah yang seharusnya. Orang seperti ini, imam seperti ini, salatnya tidak diterima. Salat tidak diterima karena sebagian orang pede jadi imam padahal orang tidak suka. Cuma kita orang Indonesia kalau enggak suka kita diam-diam aja. Kita enggak suka cuma diam-diam aja ya. Kasihan dia tidak diterima salatnya karena kaumnya tidak suka dia jadi imam gara-gara dia meninggalkan sunnah-sunnah yang harusnya dikerjakan. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhif. Seorang wanita yang tidur sementara suaminya marah sama dia. Ya. Bikin masalah sama suaminya dia tidur enak aja, suaminya marah sama dia dan dia tidur saja cuek dengan kemarahan suaminya. Ini perempuan ini salatnya tidak diterima. Kemudian dalam riwayat al-abdul abik hatta yarji', hamba yang kabur sampai kembali kepada tuannya. Selama dia kabur dia beribadah, pahalanya tidak diterima. Dalam riwayat al-akhwani mutasariman, 2 orang yang saling memboikot, saling mendiamkan. Ini amalnya tidak diterima ya. Namun riwayat ini bermasalah. Cuma saya katakan tadi ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka renungan bagi kita semua yang masih terjerumus dalam putus silaturahmi, kita pastikan diri kita tidak ada pemutusan silaturahmi. Karena kita akan menyesal. Kita paksakan ego kita, nanti ada sebagian amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu amal diangkat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kenapa? Gara-gara kita memutuskan silaturahmi dengan rahim kita. Maka cek hubungan kita dengan kita masih punya tante, kita bisa kumpulkan tante saya siapa aja, om saya siapa aja, kita masih bisa mendata. Terutama ring 1 maksud saya. Ya. Jangan sampai kita punya masalah sama mereka. Kalau kita punya masalah mending kita selesaikan, kita mengalah, kita datang meskipun mungkin dia salah, kita yang benar. Datang si orang telepon, yang penting sudah selesai, ya. Kita kalahkan ego kita demi kemaslahatan kita sendiri di akhirat kelak. Daripada kita membela ego kita, dia yang salah kok, dia lebih muda, saya kakak, ya dia ini, dia yang membutuhkan saya kok, saya yang sering bantu dia kok. Akhirnya kita kuat-kuatan ego, akhirnya kita sendiri yang rugi, ya. Kita sendiri yang rugi. Oleh karena terkadang saya sedih melihat sebagian orang yang begitu baik ternyata dia memutuskan silaturahmi dengan saudaranya, ya. Saya kenal seorang kawan baik sekali, kalau saya ke rumahnya di jamu luar biasa. Ternyata dia sudah bertahun-tahun ribut dengan adiknya, ya. Padahal dia pingin ngobrol sama adiknya sampai dia bilang, "Ustaz, tolong perhatikan adik saya." Cuma karena egonya, ya. Kenapa dia tidak sendiri yang telepon adiknya? Ya. Memang masalah sepele padahal, ya. Tapi karena ego akhirnya bisa bertahun-tahun tidak ngobrol, saling boikot. Ini perkara yang merugikan diri diri sendiri. Bisa jadi amal kita tidak diterima gara-gara seperti itu.
Taib ini menunjukkan bahwasanya pemuda tadi begitu mendengar nasihat Abu Hurairah, maka dia langsung menuju tantenya. Dan tantenya juga tidak ngamuk-ngamuk ya. Lihat tantenya tidak kemudian kamu ngapain sudah 2 tahun enggak kesini? Enggak marah-marah juga enggak. Dia cuma tanya kenapa engkau kesini? Dan pemuda tadi jujur, saya tadi dengar Abu Hurairah bilang gini. Ya coba tanya kenapa? Kenapa Abu Hurairah bilang seperti itu, Pak? Tantenya dia kayaknya wanita yang cerdas, dia pingin ponakannya tanya, kenapa Abu Hurairah ngomong gitu supaya dia semakin jelas tentang dampak dari memutuskan silaturahmi. Ini juga dalil bahwasanya atau pelajaran bagi kita, kalau ada orang memutuskan silaturahmi dengan kita, meskipun dia yang salah, kemudian dia datang, saatnya kita rangkul. Jangan kita mulai acuh dengan dia, kemudian kita cuek dengan dia, kita tinggalkan dia. Dia datang untuk minta maaf, untuk menyambung silaturahmi, saatnya kita merangkul. Tidak perlu kita mempermasalahkan lagi masa lalu. Yang masalah sudah biarinlah. Yang penting jangan diulangi lagi. Ya. Tunggu dulu. Kesalahanmu apa sih? 1, 2, 3, 4 ini enggak jadi deh, enggak jadi silaturahmi udah. Mending putus aja sampai mati, kita ketemu hari kiamat aja. Nanti akhirnya seperti itu. Sudah lama kita bertengkar, 1 tahun, 2 tahun, lagi sama kakak sama adik, itu perkara yang memilukan ya. Kalau ibu kita lihat kita, ibu sedih, ini kakak adik kok bertengkar melulu, ya. Saudara kita lihat kita ini bertengkar melulu, kasihan ya. Kasihan mereka yang melihat kita, kasihan kita juga. Oleh karenanya maksud saya, jangan ikuti ego kita. Sekarang kita cek hari ini saya punya masalah sama siapa. Pertama, lihat dulu punya masalah sama kerabat. Kalau masih ada, segera selesaikan. Setelah itu, selanjutnya saya punya masalah sama siapa? Orang lain selain apa? Selain kerabat, mungkin tetangga, mungkin siapa. Berusaha kita keluar dari hidup ini, berusaha semaksimal mungkin tidak ada masalah dengan orang lain. Kalaupun harus bermasalah sama orang lain, maka kita di atas kebenaran. Kalaupun harus bermasalah. Tapi kalau bisa hidup ini keluar tanpa ada ghil, kebencian, dongkolan sama orang, itu lebih baik. Lebih baik ya. Tentunya kita tidak bisa menghindari permasalahan. Permasalahan pasti ada, cuma bagaimana sikap kita menghadapinya. Tidak usah dibesar-besarin, tidak usah diperpanjang. Kalau bisa selesaikan. Harus kita menggugurkan sebagian hak kita, enggak ada masalah. Yang penting kita ketemu santai. Tapi kalau harus bermasalah, karena memang orang itu tidak bisa dikasih tahu harus bermasalah, bikin masalah terus, pastikan kita di atas kebenaran. Karena kita akan bertemu dengan dia dalam persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga berusaha meninggal dunia, jangan punya masalah sama suami, ibu-ibu ya. Sama tetangga tidak ada masalah, sama ibu tidak ada masalah, ternyata masalahnya sama orang terdekatnya ya. Suaminya ya. Bikin masalah tiap hari. Bapak-bapak juga ya, bukan ibu aja. Jangan bikin salah sama istri ya. Baik. Dilanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Laila, qala haddatsana Ayyub bin Jabir Al-Hanafi an Adam bin Ali an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kata Ibnu Umar, ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah taala fiha. Wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab wa in kana fadlan fanawil. Ini riwayat dibawakan oleh Imam Bukhari bukan dari hadis Nabi tapi dari asar dari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini di mana Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, tidaklah seorang ma anfaqa rajulu ala nafsihi, tidaklah seorang berinfak untuk dirinya, itu dia beli keperluannya sendiri, beli bajunya, beli kendaraannya, dia beli makanan buat dia umrah untuk keperluan dia sendiri ya. Wa ahlihi, atau dia berinfak untuk anak istrinya, anaknya biaya sekolah, istrinya buat kesehatan istrinya, belikan obat buat istrinya, biaya rumah sakit buat istrinya, beli makan buat istrinya ya. Yahtasibuha, dan dia berharap mendapatkan pahala. Ini ihtisab. Ketika dia berinfak niatnya saya ingin dapat pahala. Illa ajarahullahu ta'ala fiha, kecuali Allah akan berikan pahala baginya. Kemudian kata Nabi SAW, kata Ibnu Umar, wabda biman ta'ul, mulailah engkau, ini menunjukkan prioritas. Ketika kau berinfak, mulailah dengan orang yang di bawah tanggunganmu. Itu anak-anakmu, ya, kerabat yang di bawah tanggunganmu. Fa in kana fadlan, kalau masih ada sisa harta, fal aqrab al aqrab, maka yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Prioritas.
Wa in kana fadlan, kalau ternyata kerabat sudah dikasih masih ada lebih, fanawil, maka berikanlah kepada siapa yang kau kehendaki. Tidak ada masalah. Riwayat ini, asar ini secara sanad dia dhaif ya. Karena ada dalam sanadnya ada Muhammad bin Imran bin Abi Layla dan dia saduq. Tetapi ada Muhammad bin Imran wa syaikhuhu Ayyub dhaifan. Yaitu ada rawi yang saduq dan ada rawi yang dua rawi yang dhaif, yaitu Muhammad bin Imran dan gurunya Ayyub bin Jabir Al-Hanafi juga dhaif. Jadi secara sanad di sini dhaif, tetapi maknanya didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Maknanya didukung oleh hadis-hadis yang sahih tentang berinfak kepada keluarga, mengharap pahala dari Allah, itu datang dalam hadis-hadis yang sahih dan banyak. Di antaranya kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'ala fi imratik. Tidaklah engkau berinfak dengan mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Syaratnya agar kita berinfak dapat pahala harus ada ihtisab. Jadi bukan infak tapi menghadirkan dalam diri saya berinfak karena siapa? Karena Allah. Bahkan untuk diri sendiri, saya beli makanan supaya saya sehat, supaya saya bisa beribadah. Saya beli kendaraan supaya saya memudahkan aktivitas saya, enggak ada masalah. Beli baju supaya saya bisa menutup aurat saya ya. Saya beli baju macam-macam supaya tidak dinyinyir sama orang, kok bajunya enggak pernah ganti. Enggak apa-apa. Saya umrah untuk bertakwa kepada Allah, itu semua niatkan karena Allah dapat pahala. Demikian juga itu untuk diri sendiri saja dapat pahala. Apalagi kepada lainnya untuk anak, untuk istri. Dan kita tahu kebutuhan keluarga kita banyak. Kebutuhan keluarga kita banyak. Kalau kita hanya memberi nafkah tanpa meniatkan karena Allah, maka hanya perkara duniawi murni, tidak ada pahala. Maka syaratnya harus niatkan karena Allah. Dan dimanfaat kalau kita niatkan karena Allah, kita enggak pelit. Kita enggak begitu perhitungan. Ya. Tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah, kadang-kadang kita keluar duit itu berat. Mau ini berat, mau itu berat. Tapi kalau ini karena Allah, ini saya sedekah. Daripada saya sedekah orang jauh-jauh, saya sedekah sama orang dekat. Sama istri, sama anak-anak, ada keperluan sekolah, keperluan beli apa. Kalau itu bermanfaat, belikan. Selama kita punya biaya. Istri ada keperluan, ada ini, belikan ya. Istri sakit, belikan obat ya. Jangan pelit, udah sabar, nanti hilang sendiri. Nanti hilang sendiri. Mati nanti lama parah ya. Tidak mau berobat. Apalagi bedal enggak, jangan medis, jangan herbal aja, herbal, medis. Sudah parah, masih herbal, takarannya juga enggak jelas, enggak ngerti. Akhirnya meninggal dunia. Dan itu kenyataan ya. Oleh karenanya ketika kita hendak berinfak buat diri kita, buat keluarga kita, anak istri kita ya, karib kerabat kita, niatkan karena Allah. Sehingga pahalanya jelas dan kita tidak pelit. Karena kita tahu ini sedekah. Sebagaimana kita mau keluarkan uang untuk berikan pada anak yatim, kita merasa dapat pahala. Harusnya ketika kita mengeluarkan buat anak istri, kita juga merasa dapat apa? Pahala. Bahkan memberi nafkah kepada anak istri pada kebutuhan primer adalah wajib. Lebih utama pahalanya, lebih besar pahalanya daripada kalau kita memberikan kepada selain anak istri. Ya. Rasulullah SAW berkata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Dinarun tasaddaqta biha ala raqabah. Anfaqtahu fi raqabah. Satu keping dinar kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu keping dinar kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya yang kau infakkan untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa bisa demikian? Karena infak buat anak istri pada kebutuhan-kebutuhan primer itu hukumnya apa? Wajib. Primer, sekunder wajib. Tersier mungkin tidak begitu wajib, tapi primer, sekunder wajib kebutuhan mereka. Lebih utama daripada infak kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada aramil, janda-janda yang kesusahan, lebih utama. Tapi kalau sudah berlebihan, jangan lupa infak sama mereka. Jangan lupa infak sama mereka. Jangan kemudian gara-gara dengar hadis ini kita enggak mau infak sama anak yatim kepada fakir. Enggak. Kalau sudah cukup anak istri kebutuhan primer, sekunder terpenuhi, saatnya kita infak kepada orang-orang di luar kerabat ya. Kalau tersier sesekali lah, tersier tidak begitu penting. Baik.
eh, ini hadis, jadi hadis ini meskipun secara sanad dhaif tapi maknanya benar. Kemudian juga di antara makna yang mendukung hadis ini dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha." Kalau kau bersedekah mulailah dengan dirimu. Mulailah sedekah untuk dirimu terlebih dahulu. Fa in fadhala syai'un fali ahlik. Kalau masih ada kelebihan baru kepada anak istrimu. Ini secara prioritas. Fa in fadhala an ahlika syai'un falidhi karabatika. Kalau ternyata anak istrimu sudah kau sedekahkan, maka untuk kerabatmu, ya, kerabat terdekatmu. Fa in fadhala an dhi karabatika syai'un fa hakadha wa hakadha. Kalau ternyata kerabat sudah disedekahkan, maka di luar kerabat terserah mau ke sini ke sana, tetangga bebas ya. Tapi ada prioritas dalam bersedekah, dalam berinfak. Jadi intinya yang jadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu Rasulullah SAW mengatakan fal aqrab wal aqrab, yang paling dekat kemudian yang paling dekat. Jadi dalam menyambung silaturahmi harus ada prioritas ya. Kita punya saudara banyak ya. Saudara banyak, ada saudara di tanah air, ada saudara di luar negeri, ada saudara dari ayah, saudara dari ibu, ada saudara dari sepupu ayah, sepupu ibu. Kita sepupu 2 kali, banyak ya, tapi itu bukan utama. Yang utama ring 1. Ring 1 sudah selesai, sudah sering kita bantu, alhamdulillah. Kita bisa kemudian kerabat-kerabat yang lainnya. Jangan sampai salah dalam skala prioritas. Dan kita tahu bahwasanya sedekah kepada kerabat dalam hadis pahalanya 2, ya. Sedekah kepada miskin, kepada anak yatim pahalanya 1. Adapun sedekah kepada kerabat pahalanya 2. Pertama sedekah bantuan, pahala sedekah. Yang kedua pahala silaturahmi, Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babun la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Bab tidak turun rahmat kepada suatu kaum yang pada kaum tersebut ada pemutus silaturahmi. Saya ulangi, bab tidak turun rahmat Allah kepada suatu kaum yang dalam kaum tersebut ada orang yang tidak memutuskan silaturahmi. Ini bahaya ini, jalan-jalan sama teman-temannya ternyata pemutus silaturahmi. Jalan kemana-mana masalah. Rahmat Allah tidak turun. Kenapa? Karena teman kita ini memutuskan silaturahmi. Taib, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ubaidullah bin Musa, qala akhbarana Sulaiman Abu Idam, qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqul, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau melewatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sungguhnya rahmat tidak turun kepada suatu kaum yang di situ ada pemutus silaturahmi. Ini hadis mengerikan ya. Tetapi sanadnya lemah. Sanadnya apa? Lemah. Sanadnya dhaif. Karena dalam perawinya ada namanya Sulaiman, dia yaitu Abu Idam, dia adalah matrukul hadis, yaitu hadisnya ditinggalkan ya. Kemudian juga ada perawi bermasalah yang kedua yaitu Ibnu Abil Mukhtar, Syi'i Mukhtarik, yaitu Syiah yang fanatis ya. Jadi hadisnya adalah dhaif. Hadisnya dhaif secara sanad ya. Kalaupun maknanya, maka hukum asalnya alla taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak menanggung dosa orang lain ya. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi secara umum seseorang jangan sampai salah bergaul. Jangan sampai salah bergaul. Karena bergaul dengan orang-orang yang buruk terkadang dia kena dampaknya. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Artinya kalau kita membawakan hadis ini kepada makna yang benar, Rasulullah telah mengatakan, masalul jalisi su wal jalisi salih, al-masalul jalisi salih wal jalisi su, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, kahamil misik wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, adapun penjual minyak wangi, kalau kau tidak beli dari dia atau dia menghadiahkan kepadamu atau enggak, kau akan kecipratan aroma yang wangi. Jadi berteman dengan teman yang baik itu pasti ada manfaatnya. Para ulama menyebutkan di antaranya adalah bagaimana anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi, ya dia kecipratan kebaikan karena berteman dengan orang-orang soleh. Bayangkan dia disebut dalam surat Al-Kahfi berulang-ulang. Wa kalbuhum, anjing mereka. Antum aja enggak disebut di Al-Qur'an. Dia disebut di Al-Qur'an. Kemudian dia juga zahirnya mengalami karamah. Karena setelah tidur 300 tahun, ya 309 tahun,
mereka ternyata normal kembali. Zahirnya anjingnya juga normal karena kalau anjingnya tiba-tiba jadi tulang belulang, mereka pasti kaget. Ya, zahirnya mereka normal setelah tidur 39 tahun, anjingnya pun juga normal sehingga kecipratan karomah orang-orang soleh tersebut. Sebaliknya berteman dengan orang yang buruk, maka seperti contohnya tiga orang yang sudah pernah kita sampaikan yang terjebak dalam apa? Goa. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 orang itu berdoa, baru kemudian pintu goa terbuka. Faham? Seandainya 3 orang tersebut salah satunya penjahat, enggak jadi terbuka pintu goa. Faham? Karena tidaklah pintu goa terbuka kecuali setelah 3 orang berdoa. 1 orang berdoa terbuka sedikit, 1 orang lagi berdoa terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Ketiga orang berdoa, baru kemudian terbuka pintu goa tersebut atau batu yang menutup goa tersebut terbuka. Seandainya 3 orang tersebut salah satunya orang yang tidak soleh, maka doanya tidak dikabulkan sehingga tidak jadi terbuka goa tersebut. Batu yang menutup goa tersebut tidak akan terbuka. Demikian juga makanya Rasulullah SAW menyebutkan, adapun perumpamaan orang dengan teman yang buruk seperti pandai besi. Imma an yahriqa thiyabak, kalau dia tidak akan membakar bajumu karena kau dekat-dekat. Imma an tajida minhu rihan muntinan, atau kau akan mendapati darinya bau yang buruk. Namanya pandai besi, ada bau yang tidak enak. Bau karat besi lah, bau inilah, bau api lah, macam-macam ya. Kepanasan dekat situ. Ini menunjukkan bahwasanya teman buruk ada dampak keburukan, Dan dalil kali ini banyak. Seperti kisah Nabi Yusha bin Nun ketika dia sudah menang dalam jihad, kemudian dia mengumpulkan ghanimah, maka datang api untuk melahap ghanimah tersebut. Ternyata ada 3 orang atau 2 orang yang menggelapkan harta ghanimah sehingga api ingin melahap tidak jadi. Api melahap tidak jadi. Artinya kalau api melahap ghanimah tersebut maka mereka dapat pahala karena ghanimah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang yang bermasalah sehingga api tidak jadi melahap ghanimah tersebut ya. Maka kalau hadis ini kita bawakan kepada makna yang sahih, ya bisa jadi seorang berjalan sama orang putus silaturahmi dia mendapat kesialan, mendapat kesulitan. Kenapa? Ada orang yang bermasalah yang dia jadikan teman dalam perjalanannya. Ya, dalam perjalanannya. Ya. Makanya para ulama wasiatkan ketika melaksanakan ibadah dalam safar, cari teman yang soleh. Itu tidak? Diwasiatkan cari teman. Dalam haji cari teman yang soleh. Jangan cari teman bikin masalah. Akhirnya dapat kesulitan, kerepotan. Kenapa? Karena ada yang bermasalah di situ. Bisa jadi ya. Meskipun secara dosa masing-masing dia tidak menanggung dosa yang lain. Kecuali mereka bekerja sama saling tolong menolong dalam satu dosa itu baru sama-sama berdosa ya. Tapi bagaimanapun teman buruk bermajelis dengan orang yang buruk itu syu'um, yaitu mendatangkan kesialan. Maka seorang ketika bermajelis, ya dia hendaknya selektif dalam bermajelis, apalagi teman dekat, untuk tidak sembarang menjadikan orang sebagai teman dekatnya karena bisa mendatangkan kesialan. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Babun itsmu qati'ir rahim. Bab dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Saleh. Qala, ini bab Imam Bukhari yang bikin babnya, babun itsmu qati'ir rahim, bab dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Kemudian Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Saleh, qala haddatsani Laits, qala haddatsani Uqail, an Ibnu Shihab akhbarani Muhammad. Qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im, anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu. Bahwasanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengabarkan kepada anaknya bahwasanya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, pemutus silaturahmi tidak masuk surga ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dan hadis muttafaqun ala sihhatihi, hadis sahih. Hadis Bukhari Muslim dan juga disebut oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun perkataan Nabi SAW tidak masuk surga, orang yang memutus silaturahmi, ini dalil bahwasanya memutuskan silaturahmi dosa besar sampai terancam tidak masuk surga.
Apa yang dimaksud dengan tidak masuk surga? Apakah dia kafir? Jawabannya ada dua kemungkinan. Para ulama menjelaskan dalam buku-buku syarah hadis mereka, seperti Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, bahwasanya jika seorang memutuskan silaturahmi dengan menganggap bahwasanya memutuskan silaturahmi dibolehkan, boleh, memutuskan silaturahmi enggak ada masalah, berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu telah membuat seorang kafir, namanya istihlal. Di antara bentuk kekufuran namanya kufur al-istihlal. Apa itu al-istihlal? Yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dengan meyakini hal tersebut. Bukan melakukannya, tapi meyakini itu boleh. Contoh, seorang tidak berzina tapi dia bilang zina adalah halal. Orang ini meskipun tidak berzina dia telah kafir, faham? Kenapa? Dia meyakini zina yang Allah sudah haramkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis, kemudian mengatakan halal. Berarti dia menentang pengkhabaran dari Allah. Allah kabarkan begini, bilang enggak. Maka dia disebut kafir karena istihlal, yaitu menghalalkan yang haram. Seperti menghalalkan riba. Allah bilang riba haram, dalam hadis juga riba haram, kemudian dia bilang halal. Enggak halal, enggak ada masalah. Ini kafir. Meskipun dia tidak melakukan riba tersebut, tapi dia kafir karena menghalalkan. Bukan berarti orang yang melakukan menghalalkan, tidak. Betapa banyak orang melakukan perbuatan dosa namun tidak menghalalkan, dia tahu dia salah. Jadi tidak semua yang melakukan perbuatan dosa kemudian berarti dia menghalalkan dosa tersebut. Tetapi yang menghalalkan suatu dosa meskipun dia tidak melakukan, dia telah kafir. Makanya perkataan Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak mau surga orang yang memutuskan silaturahmi, dibawakan kepada kekal di neraka jika dia menghalalkan memutuskan silaturahmi. Dia menganggap memutuskan silaturahmi adalah perbuatan halal, maka dia telah kafir karena istihlal, karena menghalalkan yang haram. Tapi kalau dia seperti pelaku maksiat yang lain melakukan pemutusan silaturahmi tanpa meyakini kehalalannya, dia tahu dia berdosa, maka ini tidak masuk surga, artinya dia mampir dulu di neraka. Mampir dulu di neraka baru kemudian masuk surga belakangan jika sudah dicuci dari dosa-dosanya di neraka jahanam. Karena surga tidak dimasuki kecuali orang-orang yang baik. Tibtum, kata para malaikat kepada penghuni surga, tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian baik, kalau ada masih kotoran-kotoran dosa, maka tidak bisa masuk surga. Intinya bahwasanya orang yang melakukan pemutusan silaturahmi dosa besar. Dosa besar, terancam tidak masuk surga, terancam masuk neraka jahanam, ya. Kalau dia pun masuk surga maka belakangan, tidak sebagaimana orang salihin yang masuk surga di awal-awal, ya. Maka seorang waspada, jangan meremehkan dosa memutuskan silaturahmi, ya. Jadi maksud saya jangan kita menganggap remeh dosa apapun, ya. Meskipun kita sholat, meskipun kita berhaji, meskipun kita puasa. Ya, makanya dalam hadis ketika para penghuni surga sudah masuk surga, kemudian mereka mulai minta syafaat agar Allah mengizinkan beri syafaat kepada teman-teman mereka yang di neraka. Maka mereka berkata, "Ya Allah, ikhwanuna, ya Allah, ya Rabb kami, teman-teman kami yang ada di neraka. Kami tahu mereka kanu ma'ana, mereka dulu bersama kami, ya. Kanu yahujjuna ma'ana, mereka dulu haji bersama kami, mereka dulu puasa bersama kami, mereka dulu salat bersama kami salat berjamaah." Ternyata bukan berarti orang salat puasa kemudian pasti masuk apa? Surga. Mungkin dia melakukan dosa-dosa yang lain seperti memutuskan silaturahmi dan yang lain. Bahkan dalam hadis bahwasanya nar la ta'kulu, bahwasanya athar sujud, bahwasanya api tidak akan membakar bekas sujud. Berarti ada orang salat masuk neraka, dibakar tubuhnya tapi bekas sujudnya tidak dibakar oleh api tersebut. Maksudnya hati-hati maksud saya, meskipun kita sholat, meskipun kita puasa, meskipun kita berhaji, jangan kita meremehkan dosa-dosa. Yang penting saya bertauhid, saya pinjam uang enggak bayar-bayar. Nah, apa yang penting tauhid. Orang tahu juga bisa masuk neraka jahanam. Penting saya sholat, yang penting saya ini silaturahmi ribut sama siapa, nuduh macam-macam. Hati-hati. Ini jelas tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maka seorang waspada jangan menggampangkan permasalahan. Baik, lanjutkan hadis berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana
Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b. Belum ada hadis berikutnya, mohon maaf. Qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbar qala sami'tu Muhammad bin Ka'ab annahu sami'a Abu Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu bersabda innar rahim syajnatun minar rahman. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya rahim itu adalah syajnah, yaitu akar-akar dari Ar-Rahman. Syajnah atau syajnah atau syujnah adalah akar-akar pohon yang saling kait mengkaitkan ya. Jadi rahim itu ada keterkaitan dengan Ar-Rahman. Taqulu, maka rahim akan berkata pada hari kiamat, ya Rabbi, dia lapor, ya Rabbi, inni zulimtu, ya Rabbku aku dizalimi. Ya Rabbi inni quti'tu, ya Rabbku aku diputuskan. Ya Rabbi inni, ya Rabbi aku diginikan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengadu kepada Allah pada hari kiamat kala. Fayujibuha ya. Atau ini mungkin bukan pada hari kiamat, tidak disebutkan ya. Intinya dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala mengadu tentang kondisinya. Fayujibuha, sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, rahim akan datang juga pada hari kiamat. Dia memiliki dzul lisanin talq, zalq, yaitu lisan yang pandai berkata-kata. Dan disebutkan juga rahim ketika pertama diciptakan juga berbicara. Zahirnya ini rahim mengadu kepada Allah di tengah kehidupan dunia. Karena dia mengatakan, ya Allah, aku dizalimi, ya Allah, aku diputuskan. Maka Allah berkata, ala tardaina an aqta'a man qata'aki? Apakah kau ridha jika aku memutuskan orang yang memutuskanmu? Wa asilu man wasalaki, dan aku menyambung kebaikan bagi orang yang menyambungmu? Tentu jawabannya iya, saya ridha ya. Maka ini sebagaimana telah lalu penjelasannya, bahwasanya rahim mengadu kepada Allah dan kita beriman bahwasanya Allah bisa membuat dia berbicara. Kemudian Allah menjawab, tidakkah kau ridha jika aku memutuskan apa yang orang yang memutuskanmu? Jadi siapa yang memutuskan silaturahmi, Allah akan putuskan dari taufiknya, dari hidayahnya, dari kebaikannya. Dan aku menyambung orang yang menyambungnya. Siapa yang menyambung silaturahmi, aku akan sambung kebaikan untuknya, hidayah, taufik, petunjuk dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi ini sebab utama masuk surga dan juga sebab utama masuk apa? Neraka. Jangan diremehkan. Sebab utama masuk surga, sebab utama masuk neraka. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang ciri-ciri penghuni surga, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, menyambung silaturahmi. Kata Allah, ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka mendapatkan kesudahan yang indah, mereka masuk surga. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Allah menyebutkan walladzina yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu yang memutuskan silaturahmi. Jadi ternyata menyambung silaturahmi sebab utama masuk surga, dan pemutus silaturahmi sebab utama masuk apa? Neraka. Sebabnya di antaranya ini Allah jelaskan. Ama tardaina an aqta' man qata'aki? Tidakkah kau ridha wahai rahim aku memutuskan kebaikan bagi orang yang memutuskanmu? Orang yang memutus silaturahmi bahaya. Akan banyak kebaikan yang diputuskan darinya. Wa asil man wasalaki, dan aku akan menyambung orang menyambungmu. Orang yang menyambung silaturahmi dia akan mendapatkan kebanyakan, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang buruk jika dia menyambung silaturahmi. Maka mumpung kita masih punya umur, masih punya kemampuan, jangan lupa nyambung silaturahmi. Kita menyisihkan sebagian harta, menyisihkan sebagian waktu untuk telepon, untuk kunjungan, untuk bertanya tentang kabar. Kalau ada rezeki kita kirim, ada hadiah kita berikan, kita layani, bertamu atau ngajak mereka bertamu ke rumah kita. Apa susahnya? Kalau memang kita punya kelebihan, kesempatan ini agar kita dibukakan banyak pintu kebaikan. Rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan, masya Allah. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Dengan apa? Menyambung silaturahmi. Tapi jangan coba-coba putus silaturahmi. Jangan coba-coba putus silaturahmi. Akan diputuskan dari banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kita imani, perkara gaib, dan buktinya sudah nyata ya, di bahwasanya orang yang putus silaturahmi, orang yang celaka, dan orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis berikutnya kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, qala haddatsana Sa'id bin Sam'an, qala sami'tu Abu Hurairah yata'awwadhu min imarati sibyan was-sufaha. Kata Sa'id bin Sam'an, aku mendengar, ini athar, aku mendengar dari Abu Hurairah, beliau berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak kecil dan orang-orang bodoh.
Faqala Sa'id bin Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an berkata, fa akhbarani Ibnu Hasan al-Juhani. Maka Ibnu Hasan al-Juhani mengabarkan kepadaku annahu qala li Abi Hurairah, bahwasanya dia bertanya kepada Abu Hurairah, ma ayatu dzalik, apa tanda kepemimpinan yang buruk, kepemimpinan anak-anak dan kepemimpinan orang-orang bodoh? Qala, maka Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, antuqta al-arhamu wa yuta'al mughwi wa yu'sal mursyid. Kepemimpinan seperti ini akan mengakibatkan silaturahmi terputuskan, orang penyesat yang menyesatkan akan ditaati, dan memberi petunjuk akan dimaksiati atau dibangkang. Orang yang memberi petunjuk malah tidak ditaati. Hadis ini derajatnya sahih kecuali perkataan Sa'id bin Sam'an. Dia berkata fa akhbarani, maka Ibnu Hasan al-Juhani mengabarkan kepadaku. Karena Ibnu Hasan al-Juhani majhul, la yu'raf. Sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Tapi hadis ini bagian awalnya sahih, bagian akhirnya bermasalah karena rawi majhul ya. La yu'raf ya. Jadi dalam ilmu hadis itu sahih kalau sanadnya sambung dan perawinya semua thiqah atau saduq. Kalau sanadnya ada terputus, hadis itu dhaif. Atau sanadnya sambung tapi ada perawi yang tidak diketahui kredibilitasnya, dia thiqah atau dhaif, maka dianggap dhaif karena kita enggak tahu kredibilitasnya. Bagaimana kita bisa terima kabarnya sementara kita enggak tahu status dia. Nah, dalam hadis ini ada seorang namanya Ibnu Hasan al-Juhani, kata Syekh Al-Albani fa innahu la yu'raf, itu tidak diketahui siapa dia. Karena tidak diketahui kita anggap saja hadisnya apa? Lemah. Karena hadis harus diketahui seluruh perawinya. Statusnya bagaimana? Terpercaya, thiqah, hafalannya bagaimana? Ya, kalau tidak maka dianggap lemah. Tapi adapun di bagian paragraf pertama tentang hadis ini, yaitu Abu Hurairah berlindung dari pemerintahan orang anak kecil dan orang bodoh ya. Anak kecil masih remaja-remaja tidak pantas untuk menjadi pemimpin ya. Pengalaman kurang, emosi tidak terkendali ya. Tidak bisa, kurang peka terhadap kesulitan orang-orang yang namanya kurang pengalaman. Ini kita bukan ngurusin kambing atau ngurusin kita ngurusin masyarakat, ngurusin rakyat, bukan anak kecil yang main dalam hal ini ya. Maka kita sedih kalau ternyata yang ngurus anak muda terlalu muda, yang terlalu masih enggak ya, harus pengalaman ya. Tapi kalau sudah tua juga pengalaman korupsi juga bahaya. Dilema ya. Harusnya yang sudah berumur, berusia, ya, kemudian pengalaman banyak itu yang kita harapkan, tapi harusnya saleh ya. Atau mungkin sudah berusia tapi sufaha, pandir, ini repot juga ya. Pandir, ngomong enggak becus, enggak ngerti apa yang dia hadapi, enggak bisa kasih solusi lah, gimana jadi pemimpin. Maka Abu Hurairah berlindung dari dua model kepemimpinan ini. Apalagi berkumpul sudah masih kecil, kemudian bahlul, repot lagi, lebih repot lagi ya. Akibatnya kalau ada pemerintahan seperti ini yang kedua, ini Sa'id bin Sam'an berkata, aku mengabarkan kepadaku Ibnu Hasan al-Juhani. Ibnu Hasan al-Juhani tadi majhul. Aku bertanya kepada Abu Hurairah, apa tanda kepemimpinan seperti ini? Maka dijawab, kalau ada kepemimpinan seperti ini, akibatnya, dampaknya silaturahmi terputus. Terputus. Kemudian orang yang menyesatkan malah ditaati, orang yang beri petunjuk malah dibangkangi ya. Ini apa di antara sisi pendalilan Imam Bukhari tadi, bahwasanya bahaya dampak silaturahmi di antaranya dampak dari keburukan yang lain. Di antara keburukan pemerintahan yang buruk bisa terjadi pemutusan silaturahmi. Namun hadisnya lemah. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.